dari program pendidikan guru penggerak kepada guru-guru yang ada di sekolah. Harapannya nanti apa yang saya sampaikan dan apa yang kami dapatkan dalam program pendidikan guru penggerak ini bisa diterapkan di sekolah kita dan menjadikan sekolah kita lebih maju. Gitu. Bukan berarti menggurui Bapak Ibu, saya hanya berbagi pengalaman, menyampaikan materi yang kami dapat. Intinya seperti itu. Kita sharing season ya, nanti berarti ada sesi-sesi sharing. Tidak perlu saya yang menyampaikan materi, tapi nanti ada sharing juga. Baik Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan terkait dengan sharing season kali ini adalah tentang budaya positif. Budaya positif. Kira-kira budaya positif itu apa ya Pak Ibu ya? Itu kayaknya tidak asing, kita sering mendengar budaya, kita sering mendengar positif. Tapi ketika dua kata itu dijadikan menjadi satu, kira-kira budaya positif itu apa ya Pak Ibu? Nah, kita akan perdalam nanti di materi tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Baik, lanjut. Bapak Ibu, di modul 1 tepatnya dalam pendidikan guru penggerak itu kami diajarkan tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu Bapak pendidikan ya Pak Ibu ya. Kita sudah tidak asing dengan hal itu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyampaikan pandangan-pandangannya tentang pendidikan. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara, hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Pendidik hanya bisa menuntun dan mengubah laku murid, bukan dasarnya. Jadi setiap anak terlahir itu mereka sudah punya potensi masing-masing. Mereka sudah punya kodrat bawaannya masing-masing. Ada yang memang dia terlahir sudah baik, jadi bukan benar-benar putih polos tanpa apa-apa, tapi memang sudah ada kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai pendidik itu menuntun laku dan tumbuhnya sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara itu karena menekankan bahwa setiap anak itu sudah punya kodratnya masing-masing, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidik itu seperti petani. Jadi petani mungkin bisa memilihkan tanah yang bagus, kemudian memilih bibit yang bagus. Ketika tanamannya sudah tumbuh, merawat dengan baik. Tetapi petani tidak bisa memaksakan ketika dia menanam padi, padi itu harus tumbuh menjadi jagung. Atau ketika dia menanam jagung, jagung itu harus tumbuh menjadi padi, tidak bisa. Jadi kita bisanya hanya mengarahkan bagaimana tanaman itu menjadi baik. Seperti itulah pendidik kepada muridnya. Kita hanya bisa mengarahkan murid menjadi lebih baik. Sebenarnya mereka sudah punya potensi masing-masing. Setiap anak ada yang sudah baik potensinya, didampingi oleh guru supaya menjadi lebih baik. Ada yang dia memang kodratnya terlahir sebagai anak yang kurang baik. Tugas kita mendampingi bagaimana supaya tidak menjadi tambah buruk. Jadi bukan berdasarnya, tapi kita menuntun dan mengubah lakunya, bukan dasarnya, karena dasarnya itu sudah hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus berpusat pada murid. Sentral dari pendidikan itu adalah murid, bukan kemauan kita, tapi kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan murid, memperhatikan minat, potensi. Semua objek yang menjadi fokus nomor satu itu adalah murid. Kemudian yang ketiga, pendidikan haruslah memerdekakan murid. Seperti tadi yang diibaratkan petani tidak bisa memaksakan, harus
murid, tidak bisa memaksakan murid yang tidak bisa matematika harus pandai di matematika misalnya. Tidak boleh seperti itu dalam filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian guru hendaknya menghamba pada murid. Jadi kita ini sebenarnya pelayan bagi guru. Menurut Ki Hajar Dewantara kita ini pelayan bagi murid-murid. Kita penghamba itu bukan berarti kita manut dengan murid ya. Maksudnya kita itu memberikan pelayanan terbaik untuk murid. Bukan maksudnya kita menjadi pembantunya murid. Bukan maksudnya kita memberi pelayanan kita yang terbaik untuk bisa memaksimalkan potensi murid. Kemudian yang terakhir, pendidikan merupakan kumpulan hidup tumbuhnya anak-anak menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Puncak dari semuanya itu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu pada akhirnya adalah bagaimana nanti anak-anak itu bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yaitu kalau kita sebut biasanya bahagia di dunia dan di akhirat. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, berhubung ini sudah siang, rentan sekali untuk mengantuk ya, kita ice breaking dulu sebelum lanjut ke materi sebelumnya. Oke, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri. Tujuan dari ice breaking ini sebelum saya sampaikan supaya kita lebih fokus dan tidak bosan, tidak ngantuk gitu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk lebih fokus untuk menikmati sharing ini dengan mengikuti gerakan. Nanti kita akan gerak seperti ini ya Bu. Ketika saya bilang menara itu di atas, menari apa ya, nama satunya apa ya? Marina ya, Marina lurus. Marina lurus. Bapak Ibu cukup gerak saja, saya mengatakan nanti. Kita ulangi ya, Marina, menari, menara. Oke, kita mulai ya. Akan terlihat nanti yang sudah mulai kantuk ini. Oke, kita mulai. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Marina menari di menara. Di menara Marina menari. Menari Marina di menara menari. Marina menari di menara. Oke. Baik, oke. Sudah lebih semangat, sudah lebih fresh ya. Bisa kita lanjut? Lanjut. Ini hanya pengantar saja. Jadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini pengantar bagaimana kita memandang pendidikan yang sebenarnya bahwa pendidikan kita itu sudah memiliki pandangan yang cukup bagus tentang pendidikan. Hanya saja semakin kesini, semakin jalan kesini, itu banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya kita melupakan pandangan dari buka pendidikan kita. Oke, kita lanjut sekarang untuk mewujudkan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu. Kita perlu mewujudkan adanya budaya positif di lingkungan kecil kita di sekolah kita. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan yang turun-temurun ya. Kemudian positif itu sudah mengarah ke baik. Jadi bagaimana kita menumbuhkan kebiasaan yang baik, budaya yang baik di sekolah kita. Dalam pendidikan yang kami pelajari, budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai keyakinan universal, kebajikan universal. Maaf, ada ketinggalan.
kebajikan universal yang ditetapkan di sekolah. Jadi sekolah punya nilai kebaikan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian ketika itu dijalankan secara bersama-sama, maka itu bisa disebut sebagai budaya positif atau suatu kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kebiasaan kita di sekolah kita ini yang kita terapkan, kemudian kebiasaan itu berpihak pada murid. Maksudnya berpihak pada murid itu untuk kepentingan murid. Kemudian harapannya nanti kebiasaan itu menjadikan murid-murid itu berkembang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang yang dipertanyakan, nilai kebajikan universal itu apa? Nah, kira-kira nilai kebajikan universal itu apa, Bapak Ibu? Nilai kebajikan universal. Kebajikan itu kebaikan ya. Jadi nilai yang diakui, nilai kebaikan yang diakui secara bersama. Semua orang mengakui nilai-nilai ini. Nilai kebaikan yang ada di bumi kita ini yang diakui secara umum tanpa memandang apakah orang itu sukunya apa atau bahasanya apa atau dan sebagainya, agamanya apa, tapi mereka semua mengakui bahwa ini nilai kebaikan. Contohnya seperti menurut PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati. Atau menurut building moral intelligence, empati, kebaikan, rasa hormat, toleransi, keadilan, dan masih banyak yang lainnya yang tidak saya sebutkan semuanya mengingat waktu kita yang singkat. Kemudian yang kita jadikan sebagai tujuan akhir pendidikan kita, yaitu Prodi Belajar Pancasila, ini juga merupakan nilai kebajikan, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini semua adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, harapannya nanti murid-murid itu, anak-anak itu, ketika melaksanakan budaya positif, mereka menerapkan nilai-nilai kebajikan universal ini. Kalau kita sudah terfokus ke profil pelajar Pancasila, ini nilai-nilai kebajikan kita. Karena di pendidikan Indonesia inilah nanti yang akan diukur. Jadi tolak keberhasilan kita di sini, maka ini nilai kebajikan yang akan di breakdown nanti ke depannya. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana kita bisa membentuk budaya positif di sekolah? Gimana ya kira-kira supaya kebiasaan-kebiasaan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila itu bisa jadi budaya di sekolah kita? Gimana caranya? Nah, di pendidikan guru muda ini ada beberapa poin. Kita ini mulai masuk ke materi inti. Ada beberapa poin yang harus dipelajari supaya kita bisa membentuk budaya positif. Yang pertama, kita harus merubah paradigma belajar. Kedua, kita harus memahami disiplin positif. Ketiga, kita harus memahami kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, kita harus memahami motivasi perilaku manusia. Yang kelima, kita harus memahami posisi kontrol guru, memahami keyakinan kelas, dan memahami segitiga restitusi. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita berubah dulu paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar. Disiplin. Selama ini kita menganggap disiplin itu sesuatu bentuk kepatuhan anak-anak pada kita gitu ya. Saya nggak patuh, nggak disiplin, berarti misalnya dia nggak patuh sama aturan, nggak disiplin. Itu pandangan secara umum saat ini. Disiplin selama ini selalu dikaitkan dengan kontrol guru terhadap siswa. Padahal itu bukan seperti itu. Disiplin sebenarnya bukan seperti itu. Ini yang salah satu yang bikin kita kaget juga di pendidikan kemarin ini. Disiplin itu bukan kepatuhan anak pada peraturan guru, bukan seperti itu. Ini yang perlu kita yang pertama. Yang kedua, kita sering
bisa mengontrol anak-anak, guru bisa mengontrol murid, padahal tidak sebenarnya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua bentuk penguatan yang positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak selalu. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini pandangan kita seperti ini, padahal tidak juga. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita bebas memaksa anak kita ikuti aturan ini seperti ini, padahal tidak juga. Ini semua hanya ilusi Bapak Ibu. Ternyata ini semua bukan yang sebenarnya. Ini hanya ilusi. Karena nyatanya tidak demikian. Untuk membentuk budaya positif, sekolah hendaknya menyediakan lingkungan yang aman. Jadi mereka itu bukan terpaksa mengikuti peraturan. Seringkali mereka tidak tahu, tidak paham, anak-anak tidak paham bahwa kenapa dia sih harus mengikuti peraturan. Kenapa sih harus pakai topi? Ya aturannya pakai topi. Kenapa harus pakai dasi? Kalau saya sendiri ya aturannya pakai dasi. Dia nggak tahu alasannya. Dia nggak tahu nilai kebajikan apa yang ada di situ. Sama kayak kita pakai helm, berkendara pakai helm. Kenapa pakai helm? Supaya nggak ditilang polisi. Padahal nilainya bukan itu. Nilainya adalah supaya kita selamat. Jadi anak-anak juga seperti itu. Dia kenapa mengikuti aturan? Ya karena itu aturannya. Kenapa harus patuh? Karena dia nggak tahu nilai apa yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk membentuk budaya positif, seharusnya kita memberitahu meyakinkan dulu anak-anak nilainya dulu, tidak langsung kepada aturannya. Sehingga kalau anak-anak itu memang bertindak sesuai dengan yang diyakininya, dia taat pada aturan bukan karena dia takut, bukan karena dia terpaksa, tapi karena dia tahu ada nilai kebaikan di situ dan dia yakin akan nilai kebaikan itu. Sekolah harusnya menyediakan tempat yang aman. Dia anak-anak merasa aman di sekolah. Aku nggak akan, dia bukan akan dihakimi ketika dia berangkat sekolah, bukan untuk dihakimi, bukan untuk dihukum dan lain sebagainya. Dia aman, dia nyaman, dia bahagia. Ketika dia merasa aman, nyaman dan bahagia, peserta didik nanti diharapkan mampu berpikir dan bertindak serta mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab terhadap perilaku. Yang kedua, yang sudah sempat disinggung tadi tentang disiplin positif. Apa itu disiplin? Apa itu disiplin positif, Pak Ibu? Ya, selama ini disiplin kita artikan sebagai suatu bentuk kepatuhan siswa pada kita mengikuti aturan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Disiplin seringkali kita kaitkan dengan tidak nyaman atau bentuk paksaan. Mendisiplinkan anak itu perlu didisiplinkan itu anak itu. Berarti kita sedang melakukan sesuatu yang membuat anak tidak nyaman. Mau didisiplinkan anak itu. Untuk waktu gitu. Nah ini pandangan kita selama ini. Rupanya untuk membentuk budaya positif itu bukan seperti ini. Nah, disiplin positif yang dimaksud itu adalah, kita bahas dulu kata disiplin. Disiplin itu artinya belajar, berasal dari bahasa Latin disiplina, itu belajar. Rupanya Bapak Ibu, ini yang bikin kita kaget kemarin, salah satunya, disiplin itu bukan suatu bentuk kepatuhan yang berasal dari luar diri. Karena ada aturan, karena ini terus patuh, bukan itu. Rupanya disiplin itu kemampuan seseorang memerintah dirinya sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari orang lain. Jadi disiplin itu datangnya dari dirinya sendiri. Bagaimana anak itu kontrol dirinya. Aku harus pakai seragam lengkap karena itu bentuk tanggung jawabku. Nah itu berarti dia disiplin. Disiplin itu harus datang dari dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri, dalam diri peserta didik sendiri. Tepat waktu misalnya, aku datang tepat waktu, aku datang ke sekolah tepat waktu bukan karena aku ini nanti dihukum sama guru dan terlambat, tapi karena aku menghargai waktu. Aku
menghargai diriku sendiri. Nah, misalkan seperti itu. Jadi disiplin itu sebenarnya kemampuan seseorang memerintah dirinya sendiri. Ketika seseorang itu belum mampu untuk memerintah dirinya sendiri atau mengontrol dan menguasai diri untuk memilih nilai yang kita hargai itu, berarti belum disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dia berbuat itu, dia tahu itu ada nilai kebaikannya dan itu bermanfaat untuk dia. Itu disiplinnya sesungguhnya. Dan untuk membentuk budaya positif tadi perlu disiplin positif, perlu adanya kesadaran anak untuk mengontrol dirinya sendiri. Selain memahami tentang disiplin positif, untuk membentuk budaya positif kita juga harus memahami kebutuhan dasar manusia. Ini nanti kalau kita sudah paham tentang kebutuhan dasar manusia, harapannya kita bisa memahami murid. Kenapa murid melanggar peraturan, kenapa dia tidak piket, kenapa dia di kelas ribut, kenapa dia berantem dan lain sebagainya. Jadi kita perlu memahami kebutuhan dasar manusia karena ini umum untuk siapa termasuk untuk murid kita. Yang pertama, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi kita tuh sebenarnya, saya juga termasuk kita semua, bertindak itu ada tujuannya. Semua yang kita lakukan ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan yang ingin kita capai. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Apa aja kebutuhan dasar itu? Ada 5. Pertama, kebutuhan hidup. Contohnya di sini makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi ketika ada anak yang mencuri, bisa jadi lu tidak semua. Ya, bisa jadi salah satu sebabnya misalkan dia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup di rumah, nggak bisa ngoni misalnya sama mamanya, atau di dalam bahasa ramah nggak bisa ngoni, akhirnya dia mencuri. Bisa jadi itu. Nah, kita perlu menggali ini sebenarnya apa sebabnya anak itu berlaku seperti itu, kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi. Nah, ini yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang rupanya itu butuh untuk kasih sayang dan diterima. Rasa diterima, kehadiran kita dianggap, kemudian kita dipedulikan. Ketika kita tidak ada, ditanyakan kemana tidak berangkat atau dan sebagainya. Kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok, kita diakui. Apa ya bahasa kita? Kita masuk circle-nya, itu kebutuhan diterima, kasih sayang. Kalau bahasa anak muda, kita masuk circle-nya itu ternyata kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kadang-kadang anak bertindak melakukan suatu pelanggaran, rupanya dia ingin diterima oleh teman-temannya. Kita ada kasus kemarin yang kelas 6 bisa sekelompok gitu ya, misalnya melakukan pelanggaran segerombolan. Kenapa nggak salah satu misalkan diri nggak ikut gerombolan itu? Rupanya salah satu sebabnya itu bisa jadi karena dia butuh untuk diterima oleh teman-temannya. Jadi kalau dia beda sendiri, dia patuh sendiri sama aturan, dia bukan circle-nya teman-temannya dong. Jadi dia merasa nggak punya teman. Itu yang perlu kita pahami sebagai seorang muda. Harapannya nanti ketika kita memahami ini, perlakuan kita kepada anak pun sesuai, penuhi kebutuhannya dulu. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan dianggap. Ketika dia misalkan selama ini dapatnya nilainya jelek terus, kemudian tiba-tiba dia bagus, dia ingin diakui. Nah, itu diakui. Itu salah satu bentuk kebutuhan penguasaan. Dia ingin diakui. Sekecil apapun kelebihannya, dia ingin diakui. Itu kebutuhan akan penguasaan. Ingin didengar. Ketika dia ngomong mungkin cari perhatian karena gurunya nggak rumok-rumok nih, nggak mendengarkan, akhirnya dia membuat sesuatu yang malah bikin kita marah. Sebenarnya dia ingin didengar, dia sedang memenuhi kebutuhan penguasaannya. Nah, ini harapannya nanti ketika kita anak ini sedang berusaha memenuhi
sekolah kita. Kebebasan, kadang-kadang anak juga ingin bebas, nggak mau dikekang. Nah ini termasuk saya ya, kita semua di sekolah. Ini bukan berarti saya menggurui dan saya sudah lebih baik ya Pak Ibu. Ini untuk kita semua. Kita mengkoreksi diri kita semua. Saya juga masih banyak kekurangan. Kebebasan, kita kan lebih suka tertib, semua diam gitu kan. Rupanya dia terkekang. Dan guru merasa kalau nggak tertib itu nggak nyambung, tapi bisa jadi mereka ketika mereka bebas itu justru nyambung gitu. Nah itu yang harus kita penuhi, yang selama ini semua masih kurang banyak dalam hal ini, masih merasa sangat-sangat kurang. Jadi di program pendidikan guru penggerak ini kami tuh sering sekali masih ditampar bahwa itu, aduh aku banget ini, aku salah banget ini kayak gitu. Pokoknya kita masih banyak belajar. Ya kita sekelompok itu di ruang kolaborasi itu, wah kaget ya, ternyata kita ini masih banyak salah, masih banyak kurang, masih ini dan sebagainya. Penting sekali untuk memahami ini. Kemudian terkadang anak itu bertindak, dia ingin senang, pelajarannya bosan, ceramah, guru jadi bosan, ngantuk, akhirnya dia tidur di kelas. Terus ngantuk, atau mungkin anak yang tidak berani untuk tidur, ada yang dia memiliki energi lebih, dia akan bergerak jalan-jalan dan sebagainya. Sebenarnya dia kalau kita gali, dia pengen senang, pengen belajar yang senang, bukan belajar yang terlalu fokus yang bikin bosan gitu. Bermain, humor, tertawa, antusias dan sebagainya. Ini kebutuhan, 5 kebutuhan yang perlu kita pahami supaya kita bisa mewujudkan budaya positif. Kalau kita bisa memahami kebutuhan ini, harapannya anak-anak itu bertindak melakukan kebaikan itu dari dalam dirinya. Bahkan guru pun, seorang guru, orang tua seperti kita ini, karena kita bertindak itu memenuhi kebutuhan kita loh. Tanpa kita sadari sebagai saya juga kadang pikir, oh iya, jadi aku masih berusaha memenuhi kebutuhan kasih sayang gitu. Saya terutama itu sering saya merasai kalau di rumah ya Pak Ibu, kalau di rumah itu saya seperti itu. Dan rupanya itu semua tindakan kita sebenarnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya. Kemudian kita juga perlu memahami tentang motivasi perilaku manusia supaya kita bisa mewujudkan budaya positif di sekolah. Motivasi anak berbuat sesuatu itu apa? Apakah itu motivasi eksternal, motivasi dari luar, ataukah motivasi internal? Motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu bertindak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia berangkat tidak terlambat supaya tidak dihukum, supaya nyaman. Karena nanti kalau saya datang terlambat, kepala sekolah ini saya misal padahal tidak salah, tidak pernah seperti itu. Ketika saya tidak pakai seragam, nanti saya dihukum. Itu dia motivasi untuk pakai seragam, motivasi untuk tidak terlambat, itu eksternal, dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, seseorang bertindak itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya berangkat duluan, nanti kan dipuji sama kepala sekolah. Rajin Bu Fatin ini. Rajin sekali. Itu berarti motivasi saya masih dari luar, masih eksternal, belum dari dalam. Yang paling bagus dan yang harusnya itu adalah motivasi internal supaya budaya positif itu bisa terwujud. Nah, motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Dia bertindak karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya meyakini bahwa ketika saya tidak terlambat, saya menghargai diri saya sendiri. Saya menghargai waktu. Kemudian saya menghargai orang lain. Itu ketika kita bisa motivasi bertindak untuk tidak terlambat, karena itu bukan karena
nggak pakai topi nanti saya dihukum anak sana misalnya, eksternal. Tapi ketika anak, kenapa kamu pakai topi? Saya tanggung jawab bu, kan itu aturan sekolah. Saya menghargai diri saya sendiri. Itu berarti motivasinya internal. Nilai-nilai itu yang perlu. Nilai kebajikan itu yang perlu kita ini kepada siswa, sampaikan kepada siswa. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Yang mana yang sering kita lakukan? Apakah hukuman, apakah konsekuensi, apakah restitusi? Hukuman ini berkaitan dengan motivasi tadi ya Bapak Ibu ya. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan hukuman apa yang kamu pilih. Hukuman apa kalau kamu terlambat. Kemudian tiba-tiba kamu lihat anak datang terlambat, tiba-tiba langsung bersihin kamar mandi, itu hukuman. Karena dia tidak tahu akan apa ini, ada apa setelah ini, dia tidak tahu, itu berarti hukuman. Tapi ketika dia tahu terencana dan disepakati kalau terlambat, misalnya bersihin kamar mandi, itu berarti konsekuensi. Kemudian murid dilibatkan ketika membuat, kalau tidak dilibatkan ketika membuat peraturan itu berarti hukuman. Tapi ketika murid dilibatkan tetapi dia tidak nyaman dengan aturan itu konsekuensi. Kalau hukuman bersifat satu arah, hukuman juga bisa berupa fisik ataupun psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana dan sesuai dan disepakati sesuai aturan. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman. Konsekuensi itu tetap tidak nyaman murid, walaupun disepakati bersama-sama. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid. Jadi kita memantau. Yo, nggak pakai sepatu. Itu konsekuensinya apa kemarin? Itu sebenarnya konsekuensi. Yang diharapkan supaya bisa membentuk budaya positif, yang diharapkan itu yang ketiga ini, restitusi. Jadi sesekali lah kita pakai hukuman atau konsekuensi, tapi yang diharapkan adalah restitusi ini. Restitusi ini apa? Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia tahu kesalahannya itu apa, kemudian dia memperbaikinya. Dan juga mengajarkan murid mencari dan menemukan solusi sendiri dalam permasalahannya. Nanti kita akan bahas tentang restitusi ini di akhir. Lebih dalam kita pelajari tentang restitusi ini di akhir. Yang penting kita tahu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, karena ini menyangkut dengan motivasi. Nah, ini salah satu yang buat yang sebenarnya sudah tahu, cuman tambah dikasih tahu, ditambah kaget. Sudah tahu diingatkan lagi. Jadi seperti sedang tertidur dibangunkan, perbuatan salah gitu. Ternyata baik hukuman dan penghargaan, memberi penghargaan itu dua-duanya bukan sesuatu yang menjadikan murid bertindak dengan motivasi internal, tapi dua-duanya itu menjadikan murid bertindak karena motivasi eksternal. Hukuman dan penghargaan ini dua-duanya tidak baik rupanya, kurang baik, kurang baik itu diterapkan. Hukuman ciri-cirinya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut tapi terpaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid jadi rendah diri. Kalau kita menghukum, ini akibatnya. Kita menyakitkan murid dan lain sebagainya. Kalau kita memberi penghargaan, supaya tidak efektif, merusak hubungan. Yang tidak dikasih penghargaan, iri dengan yang diberi penghargaan. Kemudian mereka berantem, nesu-nesuan, terus membentuk geng-gengan, diajak bermusuhan dan banyak tuntutan yang berat, merusak hubungan dan mematikan kreativitas. Kalau saya ranking, saya dapat penghargaan, itu aja ya, aja, ranking itu aja, udah nggak mikir yang lainnya, fokus ke situ aja. Jadi kreativitas kita ternyata terpatahkan di sini. Yang seharusnya bisa lebih kreatif, tapi terfokus untuk mengejar penghargaan itu, akhirnya mematikan kreativitas kita.
itu ternyata mendukung. Jadi sebenarnya kita memberi penghargaan yang penting itu sebenarnya sudah mendukung anak mematikan kreativitasnya dan merapas hak menghargai diri. Ini juga salah satu tantangan kita semua kemarin di ruang kolaborasi. Kemudian posisi kontrol. Kita perlu memahami sedang menerapkan posisi kontrol apa kita ini. Kenapa kita perlu tahu? Supaya kita bisa milih. Kita harusnya milih posisi kontrol yang mana. Karena membentuk budaya positif itu kita harus sesuai posisi kontrolnya. Kalau posisi kontrol kita salah, tidak sesuai, itu budaya positif itu akan susah untuk terbentuk. Pertama, guru itu kadang-kadang memiliki posisi kontrol menghukum. Ada suara tinggi di bahasa tubuhnya, mata melotot, jari menunjuk dalam hati. Ayo, bersihkan itu, bersihkan kamar mandi, sapu itu semuanya, lari, keliling 5 kali, itu menghukum. Berarti kita berada di posisi kontrol, mengontrol murid dengan cara menghukum. Atau yang kedua, membuat rasa bersalah. Ciri-cirinya, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak, kemudian lesu. Kenapa kamu terlambat? Kamu gak kasihan sama ibu? Kalau kamu terlambat, ibu dimarahin loh nanti sama kepala sekolah. Berarti kamu gak sayang sama ibu. Kalau kayak gitu, kamu gak kasihan sama ibu. Ibu jadi dimarahin sama kepala sekolah misalnya. Itu berarti posisi kita membuat rasa bersalah. Kedua ini itu juga kurang baik. Ini negatif kedua ini. Yang ketiga ini positif, cuma tidak semuanya baik. Ada yang pakai posisi kontrol teman. Ayo, kenapa terlambat? Kemarin gimana? Tidur bu, malam tinggi bu, jadi kesiangan bangunnya. Kamu lihat apa? Kamu pasti ini ya, lihat video-video ibu di YouTube itu loh. Nah, posisi menjadikan percakapan itu dibuat santai seperti teman, tapi itu ternyata juga tidak baik. Akhirnya bersulit, oh iya bu, ya bosan, aku besok tak telat lagi. Ya gitu, kalau kamu ini memang sayang sama guru ya jangan telat. Iya bu, ya saya tak akan telat lagi. Itu nanti kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai teman, anak itu hanya patuh sama kita aja, sama guru-guru lain dia tidak. Jadi aturan itu ditaati ketika ada kita dan hanya untuk kita. Di kelas semangat, senang hanya kepada kita. Kalau bukan kita, tidak. Itu berarti posisi teman biasanya diterapkan. Misalkan merapikan sesuatu kalau ada kita, untuk kita. Kalau enggak, kalau guru lain ya bisa bodoh kan, bukan temanku gitu. Bukan ini, bukan circleku dan saya. Kemudian ada juga posisi kontrol pemantau. Apakah kita berada di posisi ini, pemantau ini? Pemantau itu ciri-cirinya ada suara datar, bahasa tubuhnya formal. Pemantau itu mengawasi. Jadi sudah ada aturan atau kesepakatan yang disepakati, ada konsekuensi. Kemudian kita mengingatkan konsekuensi itu. Misalkan ada yang terlambat, itu kenapa terlambat? Ini bu, tadi saya bangunnya kesiangan. Kalau kamu tahu kan konsekuensinya kalau terlambat, tahu bu, saya harus membersihkan kamar mandi. Ya berarti kamu harus gimana? Ya sekarang saya harus bersihkan kamar mandi bu. Ya udah silakan dilaksanakan karena itu konsekuensinya. Itu berarti memantau. Tak marah, ada suara bunyinya tak marah. Cuman mengingatkan konsekuensinya itu memantau. Ini posisi yang sudah tak tinggi sebenarnya. Cuman bukan yang terbaik juga. Posisi yang paling baik adalah posisi manajer. Diharapkan kita semua bisa sampai di posisi ini walaupun susah. Dan semoga bisa terwujud. Posisi manajer ini ada suaranya terus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat murid. Nah ini posisi manajer ini kita anak-anak itu disuruh diminta untuk menemukan sendiri solusinya. Kemudian kita bantu mereka untuk mengenali kesalahannya dan menemukan solusinya. Itu kenapa terlambat misalkan.
Kesiangan bu, kenapa kok bisa kesiangan? Tidurnya kemalaman bu, ya berarti harus gimana? Dan lain sebagainya. Maksudnya anak itu menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Nah itu yang diharapkan supaya budaya positif dapat terbentuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tepuk dulu biar ngantuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Angkat tangan kananmu, angkat tangan kirimu, angkat kedua tangan, diangkat lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, tangan melambai-lambai, terus, belum berhenti, terus masih melambai-lambai sampai saya bilang stop. Oke, stop. Baik, Bapak Ibu, capek sepertinya ya. Silakan ikuti gerakan saya untuk boyoknya supaya tidak terlalu sakit. Ini adalah jurusan berdua juga Bapak. Ini adalah Bapak Ibu semua. Jadi silakan ikuti gerakan dari pena yang saya berikan supaya kita ngantuk ya. Baik. Mohon maaf. Ice breathing dulu. Baik ya, silakan diikuti. Fokus. Sana berarti. Ya. Oke, tahan. Baik. Lagi. Oke, cukup. Lagi. Oke, ada yang bergerak ini. Ya, ini kalau anak lucu ini, wah lucu banget bu, gitu kan. Oke, sekali lagi supaya koyoknya tidak capek. Baik. Kamu itu kan. Oke, tepuk tangan. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Tadi kan budaya positif itu kan kita berbuat sesuatu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, membiasakan berbuat dengan nilai kebajikan. Supaya anak-anak tahu nilai-nilai kebajikan itu apa aja, nilai-nilai kebajikan apa aja yang ini, kita perlu membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Nilai kebaikan yang diyakini sekelas itu berarti keyakinan kelas. Semua mengakui bahwa ramah itu baik, berarti itu keyakinan kelas. Tapi kemudian ditempel si anak ini. Kemudian keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas, bukan peraturan kelas keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas itu lebih simpel daripada peraturan kelas. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada aturan kelas. Perbedaannya, kalau keyakinan ini perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan itu selalu, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya tanggung jawab. Nilai kebaikannya, keyakinan itu nilai kebaikan yang ada di dalamnya. Hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya berkomitmen atau menghargai orang lain, nilai kebaikannya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Menyapa teman saat berpapasan, nilai keyakinan kelasnya ramah dan menghormati orang lain. Atau kalau ini secara umum di kelas, gunakan helm saat berkendara. Ini kan aturan, tapi ternyata keyakinannya itu adalah sebuah bentuk supaya kita selamatan. Nah, bentuk keyakinan kelas biasanya keyakinannya berbentuk bersifat abstrak. Dia umum,
tidak terlalu banyak dan mudah diingat. Semua warga sekolah berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas melalui curah pendapat. Jadi sekelas itu semuanya berkontribusi melalui curah pendapat. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, tidak dengan kata negatif, dapat diterapkan di lingkungan sekitar, kemudian selalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sebelum lanjut ke segitiga restitusi, kita akan coba mempraktekkan buat keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Oke. Kita akan membuat keyakinan kelas kita. Semisal ini adalah kelas saya dengan peserta didiknya. Anak-anak, kita tahu ya ada beberapa nilai-nilai kebaikan. Menurut kalian nilai-nilai kebaikan itu ada apa aja ya? Nanti nilai-nilai kebaikan yang kita percaya itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, jadi semua warga sekolah diharapkan bisa bertindak sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi ada nilai kebaikan itu apa aja ya anak-anak? Apa aja misalnya? Sama. Apa aja? Apa berarti nilai kebajikan apa aja? Yang nanti akan kita jadikan keyakinan kelas. Menghormati. Kira-kira kalau nggak punya pulpen, terus mau pinjam, mana ya? Nanti keyakinan kelas apa ya? Terkait hal itu ya yang kita buat ya. Saling menolong. Baik, kita tuliskan keyakinan kelas. Nanti kita jadikan keyakinan kelas itu sebagai keyakinan kelas yang selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama di sekolah. Kita buat dulu keyakinan kelas kita. Silakan ditulis. Nanti kita tempel di kelas. Ya, kita sedang membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak tidak panjang, pendek, satu halaman yang mudah diingat, satu aja. Saya ditulis. Yang penting kelihatan tulisannya. Oke, silakan ditulis. Sudah. Silakan kalau sudah ditempel anak-anak, kita tempel di sini. Nanti kita bacakan bersama-sama. Terus kita sepakat enggak ya keyakinan kelas itu. Boleh ditempel dari siapa? Dari Ibu Puji dulu. Boleh, silakan. Kita tempel keyakinan kelasnya. Tapi kecil banget. Enggak apa-apa ya. Oke, ini adalah keyakinan kelas kita. Kira-kira kita sepakat enggak ya yang jadi keyakinan kelas kita? Kita sepakati dulu ya. Yang pertama, menghargai. Kita sepakati menghargai sebagai keyakinan kelas. Sepakat ya. Berarti dalam berbuat atau bertindak kita harus selalu menghargai baik diri sendiri maupun orang lain. Kita lihat perilaku kita apakah itu menghargai orang lain atau tidak, menghargai diri sendiri atau tidak. Jadi panduan kita dalam bertindak keyakinan kelas kita ini. Kemudian sapa, berarti ramah ya. Ramah ya, ini berarti ramah. Setuju? Setuju. Oke, ramah. Supaya kita kalau saling menyapa, saling ramah, itu kan kita merasa
yang satu mau piket, yang satu nggak mau piket itu repot sekali anak-anak. Jadi kita harus kerjasama. Baik, kemudian saling membantu. Setuju nggak ini jadi kegiatan kelas? Setuju. Ada nilai kebaikannya ya. Kemudian menghargai. Setuju menghargai? Setuju. Saling menghargai. Oke, setuju. Baik anak-anak, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini menjadi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti dalam bertindak kita harus selalu mendasarkan pada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Itu ya. Nah, itu tadi contoh dalam membuat keyakinan kelas. Kita kembali berperan sebagai kesepakatan. Jadi anak-anak tahu. Jadi anak-anak tahu kalau keyakinan kelas yang disepakati itu ada nilai kebaikannya. Karena kan tujuan akhirnya itu membentuk budaya positif, di mana budaya positif itu kebiasaan yang didasarkan sesuai dengan nilai kebaikan. Nah, ini yang terakhir, sudah terakhir ini. Terakhir, ketika ada anak melanggar peraturan atau bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita kesampingkan dulu posisi kontrol tadi yang menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman. Kita upayakan bisa menjadi manajer, posisi manajer. Posisi manajer itu biasanya menerapkan segitiga restitusi. Kalau guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, dia akan menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Bapak Ibu sudah pernah dengar segitiga restitusi? Di PMM ini, di PMM ada. Ya, kalau kita kalau di PMM kita ada salah satu sama sisi apa sama kaki Pak? Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog guru dengan anak yang melanggar peraturan atau dengan anak yang tidak bertindak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, di mana proses dialog itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Jadi dia mengakui kesalahannya, tahu kesalahannya, dia menemukan sendiri solusinya, dia tahu harus bagaimana setelah itu. Itu yang diharapkan dari segitiga restitusi. Bukan dia berubah karena takut, bukan dia berubah ketika dia melanggar terus dia patuh karena dia takut dihukum dan lain sebagainya, tapi karena memang dia bertanggung jawab terhadap dirinya, dia tahu adanya kebaikan sendiri. Nah, ini proses dialognya disebut segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua tahapannya itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga tahapannya adalah menanyakan keyakinan yang sudah disepakati tadi. Ini tahap terakhir. Nah, nanti akan ada contohnya. Menstabilkan identitas berdasar pada prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Tak apa-apa nak. Jadi memang tidak semua orang itu harus benar. Kita kadang-kadang bisa berbuat salah karena kita manusia tidak sempurna. Itu tahap menstabilkan identitas. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Karena sebenarnya anak itu ketika mereka berbuat salah, dia sebenarnya masih berada di posisi gagal. Dia gagal mengendalikan dirinya sendiri. Jadi kita jangan menghukum karena itu akan membuat dia merasa tambah gagal. Kita harus menjadikan dia sukses, menjadikan dia untuk melawan itu semua supaya tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kalimat yang digunakan biasanya berbuat salah itu tak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu nggak berhak merasa begitu. Apa kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini kalimat-kalimat yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah proses itu selesai, kita validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan
setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi. Jadi sebenarnya anak itu bertindak dia sedang memenuhi kebutuhan tadi. Nah, kita harus memvalidasi tindakan yang salah tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, anak itu berbuat itu kebutuhan apa yang sedang dia cari, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat yang digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, untung aja kamu gak melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu menggebrak meja, misalnya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Jadi seolah kayak kelihatannya kita menggunakan, tapi sebenarnya bukan sedang menggunakan. Kita sedang memvalidasi tindakan salah itu. Kemudian kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tahapan yang terakhir. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah menstabilkan identitas dan langkah kedua, validasi tindakan yang salah sudah tercapai, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Supaya dia bisa sampai pada keyakinan ini, sampai pada tahap dia kembali ke nilai yang dipercayanya, tahap 1 sama tahap 2 diusahakan itu bisa dilakukan. Kalimat yang digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi kelas seperti apa. Nah, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, rupanya kalau kita menerapkan segitiga restitusi, itu anak menemukan sendiri kesalahannya. Tapi syaratnya harus sudah melewati tahapan membuat keyakinan kelas dulu tadi. Jadi anak tahu kesalahannya, terus dia itu motivasinya untuk tidak melakukan kesalahannya itu berasal dari dalam dirinya, motivasi internal. Nah, kalau motivasi internal yang
yang diharapkan nanti profil belajar Pancasila itu bisa terwujud ketika kita bisa menjadikan anak itu menerapkan budaya positif yang berasal dari motivasi internal mereka. Jadi dia berbuat sesuatu karena itu berasal dari dalam dirinya, kemudian nilai-nilai kebaikan atau nilai kebajikan yang ada di profil belajar Pancasila bisa terwujud. Begitu Bapak Ibu. Itu tadi adalah sharing session kita. Sudah tahap terakhir ya, sudah sampai pada halaman terakhir. Kira-kira ada pertanyaan Pak Ibu? Cukup ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bersama hari ini bisa kita terapkan sehingga kita bisa membentuk budaya positif di sekolah dan kita bisa menuntun hak-haknya anak menjadi tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya sebagaimana filosofi pendidikan yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara, anak bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Itu saja, terima kasih atas waktunya, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.